Bukan
Biarlah Kau hadir Tuhan, hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu akan kami rindu jamaah setia di hati kami yang ada di tempat ini. Terima kasih. Oh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Kudus,
Itu semua bukan kuat dan gagah kami, tapi karena kebaikan dan kasih-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup ini. Malam menjelang pagi ini Tuhan, kami mau berkumpul bersama-sama, kami mau berdoa bersama-sama, kami mau mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwa kami ya Tuhan merindukan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatanku.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar malam ini menjelang pagi saudaraku, kalau sementara yang lain mereka istirahat tidur, tapi malam ini saudara dan saya ada di rumah Tuhan untuk kita datang mencari wajah Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu mari sanjung Dia, tinggikan nama. Selagi Tuhan masih memberikan kepada kita, yaitu nafas kehidupan. Ku sanjung kami tempat tinggi, sebab Engkau iman bersamaku. Yes, amin. Ku sanjung Kau dari yang lain.
Rasa-rasanya kami gak bisa berhenti untuk kami terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu apabila kami ada di dalam hadirat Tuhan, 1-2 jam itu terasa seperti hanya 1, 2, 3, 4, 5, 10 menit. Oleh sebab itu Tuhan, bawa kami terus masuk ke dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami lebih dalam lagi, deeper and deeper, lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, in your presence, in your anointing, dalam pengurapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu mari kami rindu Tuhan, kami rindu untuk kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Biar hidup kami terus dipacu dan dipacu. Hanya Engkau satu-satunya yang layak ditinggikan. Hanya Engkau satu-satunya yang layak dihormati, dimuliakan dan diagungkan. Tidak ada seperti Engkau ya Tuhan. Ya malam ini Tuhan Yesus, Engkau melawat kami kembali satu persatu. Kalau sebentar kami akan sharing firman Allah, biar firman Tuhan yang sekali lagi disampaikan kepada kami itu boleh menjamah kami, menguatkan kami dan memberkati kami. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan itu mendatangkan kuasa bagi kami yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik, selamat malam saudaraku. Good night. Oh haleluya. Baik, Ibu Kamaliani dan Ibu Meni yang ikut doa Juk bisa dengar suara saya. Puji Tuhan. Haleluya. Halo, sekali lagi ya, malam ini kita berdoa. Ini namanya doa semalam puasa. Amin. Coba bilang kiri kanan, doa semalam puasa. Colek dia. Doa semalam Amin. puasa. Ya, karena ini doa semalam puasa berarti tidak ada yang tidur. Bilang tidak ada yang tidur. Tidak ada yang tidur. Biasanya bapak-bapak suka begadang kan? Pak Anto suka begadang kan? Oh sering ya. Nah, ini Pak Anto tahan pasti bisa sampai jam 7 pagi. Pak Yongki saya lihat wajahnya udah 5 watt ini. Oh enggak ya, masih segar Pak ya. Mike, gimana? You fresh? Fresh? Long night. You feel great. Thank you. Oke, nah malam ini saudaraku, ini baru sesi 1 ya. Saya dapat bocoran dari konektor doa, kita sampai jam 12 siang. Nah, kok ketawa dong? Oh bulan, kira sampai jam 12 siang. Nah ini baru sesi 1 saudara. Saya percaya saudara yang hadir malam ini pasti saudara punya pergumulan, betul? Ya pasti kita punya permohonan doa. Itu yang mendorong saudara untuk datang malam ini. Dan saya percaya saudara datang bukan karena mungkin ya memang Pak Willy sebagai sekretaris gereja selalu mengingatkan kita, selalu mengimbau kita kalau ada acara, ada event tentang gereja itu selalu diinfokan di grup Philadelphia Family. Tapi saya percaya saudaraku, mungkin itu yang bisa membuat saudara datang malam ini. Tapi satu hal yang saya percaya yang membuat saudara datang malam ini karena saudara punya beban, karena saudara punya pergumulan, karena saudara punya kerinduan. Nah, kalau saudara punya beban, kalau saudara punya kerinduan, maka tidak salah saudara datang malam ini. Karena saya percaya ketika saudara datang malam ini, saudara hadir malam ini, karena saudara mau berdoa semalaman, saya percaya apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan saudara, pasti Tuhan akan kenal, pasti Tuhan akan jawab. Amin. Dan kalau nanti pagi kita pulang dari gereja, maka saya mau katakan saudara akan pulang bukan dengan kelemahan, bukan dengan kekalahan, tapi saudara pulang dengan kemenangan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, sebelum kita lebih jauh masuk kepada peperangan doa kita malam ini, saya mau saudara untuk lihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang dimana Tuhan ingatkan saya saudaraku
di dalam kitab Amos pasal yang kelima. Di dalam kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat, lima, dan ayat yang keenam bagian yang A. Nah, kitab Amos pasal yang kelima, saya baca ayat yang keempat, lima, dan enam bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Ayat yang ke-6 bagian A berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah saudaraku, firman Allah ini disampaikan oleh Amos kepada bangsa Israel. Nah ini bangsa Israel yang ada di utara. Ya, kerajaan Israel itu terpecah dua. Ada yang di selatan, ada yang di utara. Kalau yang di utara itu ibu kotanya Samaria. 10 suku ada di sana. Dan 2 suku yang ada di selatan itu ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah 10 suku ini saudaraku, orang Israel ini tengkar-tengkuk luar biasa. Maka dari itu Tuhan utus Amos untuk menyampaikan firman Allah ini kepada 10 suku Israel yang ada di utara, yang ada di Samaria ibu kotanya. Nah, firman Tuhan datang kepada mereka, saudaraku, di mana dikatakan Amos berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kata carilah aku, saudaraku, seek the Lord, cari Tuhan, saudaraku, itu diulangi sampai 2 kali. Yang pertama ayat yang keempat, yang kedua ayat yang keenam. Bahkan ayat yang keenam berkata, Amos berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, bukankah ini yang menjadi pergumulan kita, saudaraku? Saudara, kita ada di dunia ini karena kita mau hidup, saudara. Nah, bicara hidup, saudaraku, itu bicara tentang segala macam yang ada di dalamnya, termasuk kebutuhan hidup saudara dan saya, dan hari-hari yang kita lewati. Ya, bicara hidup, saudaraku, itu bicara kebutuhan. Bicara hidup, saudaraku, itu bicara perlindungan. Bicara hidup, itu bicara tentang pemeliharaan. Bicara hidup, itu juga bicara tentang keselamatan. Oleh sebab itu Amos berkata kepada orang Israel, di sana dia katakan, carilah aku, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Tetapi kalau saudara baca di dalam ayat yang kelima dikatakan, jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Apa maksud dari perkataan firman Tuhan yang diucapkan oleh Amos kepada orang Israel yang ada di utara, yang ada 10 suku itu, saudaraku? Kenapa, saudara? Kenapa sampai Amos berkata, jangan kamu mencari Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, jangan kamu menyeberang ke Berseba? Rupa-rupanya, saudaraku, Betel, Gilgal, Berseba itu gambaran yang mungkin kalau saya bisa terjemahkan, itu gambaran dari dunia. Itu gambaran dari yang namanya kekuatan kedagingan kita, saudaraku. Dan itu gambaran dari yang namanya kita berharap kepada manusia. Oleh sebab itu, saudaraku, enggak salah Amos berkata kepada orang Israel yang ada di Samaria, cari Tuhan. Jadi kalau kamu cari Tuhan, saudara, maka dikatakan di dalam ayat yang keempat dan ayat yang keenam ini, maka kita akan hidup. Simple, sederhana, saudara. Jadi kalau saudara yang dalam hidup ini saudara mengalami tantangan, pergumulan, dan saya mau katakan hidup ini memang pasti ada tantangan. Hidup ini pasti memang ada pergumulan, nggak mungkin nggak ada. Baik masalah tantangan yang terjadi karena kesalahan diri kita, atau mungkin masalah-masalah kehidupan yang terjadi memang kadang-kala di luar, ibarat kata pemikiran kita, di luar kekuatan kita, saudaraku, di luar yang namanya kesanggupan kita. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Selama saudara hidup, pasti nggak lepas kita yang namanya tantangan dan pergumulan. Contohnya, hari ini kita makan apa? Itu satu pergumulan, saudaraku.
Itu satu tantangan. Puji Tuhan, kalau saudara bisa lewati hari-hari, sehari kita bisa makan 3 kali, saudaraku. Bahkan kita bisa nambah dengan yang lain, puji Tuhan. Tapi itulah sebuah pergumulan, itulah sebuah tantangan. Belum lagi ditambah ini, belum lagi ditambah itu. Makanya ada berapa banyak orang-orang yang bilang begini, saya stres, saya gak kuat, saya gak sanggup, saya gak tahan. Akhirnya mereka lari dari masalah. Akhirnya mereka lari dari kenyataan. Dan tidak sedikit mereka yang lari mencari yang namanya bypass. Apa itu bypass? Jalur pintas dalam hidup ini. Mereka mampu, mereka tinggalkan keluarga, mereka putus asa, mereka kehilangan pengharapan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka masuk dalam jurang, terjun ke dalam jurang kebinasaan. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, Amos berkata kepada bangsa Israel mungkin sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan saya percaya Amos berkata kepada kita pada malam ini. Di mana dia berkata? Cari Tuhan. Jadi kalau saudara yang saya tadi katakan, tujuan saudara datang ikut doa semalam puasa ini karena saudara punya pergumulan, karena saudara punya permohonan, karena saudara ingin mengalami mujizat, karena saudara mungkin ingin mengalami pertolongan yang miracle saudaraku. Mungkin saudara lagi sedang menanti jawaban dari Tuhan. Malam ini saudara cari. Dan saya mengatakan sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, selama saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan hidup. Amin. Kata hidup itu berlawanan dengan kata mati. Dan saya mau katakan, orang yang cari Tuhan tidak akan mengalami kematian. Yang mati apa? Yang mati imannya, yang mati ekonominya, yang mati kondisi keluarga rumah tangganya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi orang yang cari Tuhan, firman Allah berkata, maka dia akan hidup. Kata hidup artinya punya pengharapan. Kata hidup artinya punya masa depan. Kata hidup artinya apa saudaraku? Kita mengalami yang namanya kelimpahan. Oleh sebab itu mari saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, cari Tuhan. Ya, malam ini bukan hanya malam ini adalah start awal langkah kita. Ya, kalau kemarin-kemarin udahlah kita tutup buku bersama-sama. Malam ini kita buka lembaran yang baru. Mulai malam ini saudara, apabila saudara cari Tuhan, cari Tuhan itu ada pengorbanan. Cari Tuhan itu ada harga yang kita bayar. Contohnya malam ini, saudara rela gak tidur, saudara rela datang malam ini jam 10. Makanya ini namanya bukan doa fajar. Kalau doa fajar itu doa pagi. Ini namanya doa semalam puasa. Ya, long night, sepanjang malam sampai dini hari saudaraku. Saudara hanya cari Tuhan. Cari Tuhan dengan lewat apa saudaraku? Memuji Dia, menyembah Dia. Bahkan saya rindu saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, face to face, wajah dengan wajah, muka dengan muka. Itu yang dilakukan, itu dialami oleh Musa. Waktu Musa 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai, dia bersekutu dengan Tuhan, dia berfellowship dengan Tuhan, face to face. Moses waktu dia ke atas gunung Sinai, Sinai Mountain, dia face to face dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Sekenda glory, kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu mari malam ini saudara, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada orang yang cari Tuhan, dia akan hidup, dia akan survive, dia akan bertahan. Bukankah ada satu ayat firman Allah berkata seperti ini, 1.000 boleh roboh di samping kirimu, 10.000 boleh jatuh di samping kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Amin. Amin saudaraku. Mari saudara, ya apapun latar belakang kita, engkau mungkin yang kerja, engkau yang mungkin buka dagang, usaha di rumah,
atau mungkin engkau lagi sedang cari pekerjaan, mungkin engkau ada sampingan, ada kerjaan sampingan. It's okay, no problem. Cari Tuhan. Selama kau cari Tuhan, sudah. Saya mau katakan, bukan saya yang ngomong, tapi firman Allah berkata, firman Tuhan yang berkata, dan firman Allah bilang apa? Maka engkau akan terbukti, saudara. Orang yang cari Tuhan, dia mau bayar harga. Kadang-kala di rumah dia bangun, dia rela korbankan waktu. Dia bangun jam 3 pagi. Dia cari Tuhan. Dia cari wajah Tuhan. Sementara yang lain lagi sedang tidur, dia bangun, dia cari wajah Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu, ya malam ini, ibarat kata kita begadang bersama dengan Tuhan. Semalam malam, waktu Yesus ada di dunia, Alkitab bilang apa? Pada waktu dini hari, Yesus dari satu tempat yang namanya Taman Getsemani. Saya sudah pernah ke sana, Bapak Ibu. Itu tempat favorit bagi murid-murid Tuhan. Disitulah mereka fellowship dan mereka mencari wajah Bapa. Yesus memberikan satu contoh kepada kita. Waktu dia datang sebagai manusia, dia bangun hubungan dengan pribadi Bapa. Oleh sebab itu mari, ya malam ini saudara, ya tujuan kita datang ke tempat ini karena saya mau cari Tuhan. Dan kalau saudara mengerti betul cari Tuhan, maka saudara melawan yang namanya kontrak dalam diri kita. Ada rasa lelah, ada rasa capek, ada rasa mungkin karena kita seharian mungkin kita nggak istirahat. Memang tubuh kita terbatas, Bapak Ibu. Tubuh kita memang ada jangka waktu, tapi saya percaya kalau roh Tuhan yang lebih besar dan saudara ada satu kerinduan, saudara ada satu tekad yang kuat untuk mencari Tuhan pada malam ini hingga pada dini hari, maka saya mau katakan, ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara bukan jadi orang yang kalah, tapi saudara jadi orang yang menang. Amin, saudara. Karena Tuhan tahu harga yang kita bayar, saudara. Jarang ada gereja yang mengadakan doa semalaman. Ada, biasanya itu gereja-gereja Pentakosta ada, tapi jarang ada hari ini, saudara. Oleh sebab itu mari, ya malam ini saudara, ya saudara yang datang dengan perhubungan, saudara yang datang yang mungkin ada kerinduan, ada permohonan, ada permintaan. Malam ini kita jangan sia-siakan waktu. Malam ini saudaraku, seperti kitab Amos berkata, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat mujizat dari Tuhan. Amin. Kita akan melihat pembelaan yang dari Tuhan. Amin. Saya teringat waktu Yakub bergumul dengan salah satu malaikat Allah. Dia berjuang, dia bergumul, dia nggak mau kalah, saudara. Sampai itu malaikat bilang begini, lepaskan aku mau kembali ke surga. Tapi Yakub bilang, no, tidak. Dia pegang itu kakinya malaikat. Dan Yakub bilang begini, aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau memberkati aku. Itu tekad, saudara. Itu satu usaha yang besar. Makanya Bapak Ibu, kita ini bukan lagi levelnya di bawah. Kita ini pasukan sekarang. Kita ini bukan levelnya, ibarat kata bukan level kopral lagi, saudara. Kita udah mau naik tingkat sekarang. Makanya harus cari Tuhan. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan bila perlu dengan segenap kekuatan kita. Selagi ibarat kata ada pepatah bilang, selama nafas masih dikandung hayat, saudaraku, cari Tuhan. Cari Tuhan. Apalagi kalau gereja kita ada kesempatan, ada event, cari Tuhan. Biasanya Bapak Ibu, ini pengalaman saya, Tuhan itu mencurahkan pewahyuan, Tuhan itu mencurahkan hikmat, Tuhan itu mencurahkan berkatnya di saat kita lagi sedang berkumpul bersama. Itu pengalaman saya. Itu pengalaman. Ya bukan berarti Tuhan gak berkati kita ketika saudara sendiri berdoa di rumah, Tuhan bisa lakukan itu. Tapi kadang-kala Tuhan curahkan hikmat,
Tuhan curahkan, singkapkan pewahyuan kepada saudara. Itu di saat kita lagi sedang bersekutu bersama. Amin. Ya seperti malam ini. Maka dari itu mari saudara, masing-masing di antara kita fokus, siapkan hati, segenap jiwa, pikiran kita untuk kita cari Tuhan. Ibarat kata sejenak, lupakan dulu masalah pergumulan kita. Kita mau taruh itu di atas mezbahnya dan kita mau cari Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, saudaraku, kita berseru, kita menjerit, kita berteriak, bahkan kita mau, ibarat kata saudara mau menangis di bawah kaki Tuhan. Dan saya percaya jerih payah kita masih ada. Amin, saudara. Amin. Karena Alkitab mengatakan, the Bible say, cari Tuhan, seek the Lord. Dan apa yang terjadi? Kamu akan hidup. You can live. Amin, saudara. Amin. Mari malam ini Tuhan, saudara, cari Tuhan. Ya, ibarat kata kita lagi sedang bertempur, kita lagi sedang berperang. Dan saya percaya saudara datang malam ini kepada Tuhan karena saudara mewakili keluarga saudara. Saudara mewakili anak-anak saudara. Saudara mewakili ekonomi rumah tangga kita. Cari dia. Sampaikan apa yang menjadi permohonanmu kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pergumulanmu kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, Tuhan itu pendengar yang baik. Tuhan itu pendengar yang baik. Bukankah dia berkata, come to me, datang kepadaku yang letih sudah berbeban berat. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Cari Tuhan malam hari dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Haleluya. Maka kamu akan hidup. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Thank you my Lord. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Worship Him somebody. Haleluya. Jangan pergi ke Betel. Jangan menyeberang ke Berseba. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan cari pertolongan dari dunia. Jangan Bapak Ibu. Nanti kamu akan kecewa. Nanti saudara akan kecewa. Nanti kita akan kecewa. Maka dari itu berapa banyak kita kecewa? Kita berharap sama manusia, akhirnya kita kecewa. Kita mengandalkan kekuatan kita, akhirnya kita kecewa. Mari malam ini cari Tuhan, seek the Lord, cari Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Amin. Untuk saudara mencari Tuhan, ada kendaraan yang saudara harus pakai. Apa itu kendaraannya? Iman saudara, kepercayaan, keyakinan saudara. Itulah kendaraan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita cari. Cari Tuhan, saudara. Sembah. Oh, haleluya. Amin, amin. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Thank you. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
masing-masing di antara kita. Mulai saudara berdoa, mulai saudara berkata-kata kepada bermazmur sambil saudara berkata-kata. Haleluya. Saya percaya Roh Tuhan akan bicara kepada kita pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Sebab kalau kita dekat sama Tuhan, kita tenang. Amin, saudara. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi, hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Amin. Jawab
bersama-sama malam ini kita mau cari Tuhan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Sebab firman Tuhan berkata, apabila saudara mencari Tuhan, maka engkau akan hidup. Haleluya. Terbukalah pintu berkat buat saudara. Amin. Terbukalah pintu keselamatan buat keluarga saudara, Amin. rumah tangga saudara. Terbukalah pemulihan yang akan terjadi dalam ekonomi saudara, Amin. dalam mata pencarian saudara. Amin saudara. Amin. Mari saya minta kita bergandeng tangan di mana engkau dulu. Kita angkat tangan bersama-sama dan kita berkata, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, Saudara, kenapa saya minta saudara bergandeng tangan sambil kita angkat tangan kita? Jangan diturunkan tangannya dulu Bapak Ibu. Kenapa saudara? Karena ini adalah bahasa profetik yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ketika saudara bergandeng tangan bersama-sama, artinya begini, saudara bilang ke teman kita yang di kanan atau teman kita yang di kiri, kita sama-sama cari Tuhan. Dan kita sama-sama akan hidup. Dan kita akan sama-sama melihat pertolongan yang akan terjadi. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dari Tuhan akan kita lihat dan akan kita alami. Dan yang kedua, saudara, kenapa kita perlu bergandeng tangan bersama-sama? Supaya yang kuat memberi kekuatan bagi yang lemah. Supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita saling menghibur satu dengan yang lain. Karena kita satu keluarga. Itulah kenapa kita harus bergandeng tangan. Karena firman Allah berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan ada dan hadir di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu saudaraku, sekali lagi bergandeng tangan, pegang erat. Dan saya mau katakan kepada kita malam hari ini, cari Tuhan, cari Tuhan selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan. Kasih tahu kepada teman kita sebelah kanan sebelah kiri, kasih tahu kepada yang lain. Apabila engkau cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi kamu jadi sekali lagi, nanti saudara boleh berdoa akan menjadi permintaan permohonanmu secara pribadi kepada Tuhan. Nanti setelah itu baru kita masuk dalam doa syafaat. Pertolonganmu, haleluya. Malam ini Tuhan,
Tuhan. Tuhan dengar doa kami malam ini. Haleluya. Oh, segala telingamu. Lord, I pray to my family. Lord, I pray to my future. Haleluya, haleluya. Doakan sekarang, saudara. Doakan apa yang menjadi pergumulanmu malam ini. Jesus, glory, haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ya Tuhan. Tuhan. Haleluya, Terima kasih haleluya. Yesus. Amin. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat, saudaraku. Nanti saya minta saudara Helmi berdoa untuk pokok doa yang pertama. Doakan buat bangsa dan negara Indonesia, karena di bulan Oktober ini transfer kuasa pemerintahan dari yang lama ke yang baru, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Lalu doakan buat Provinsi Banten, terutama di Tangerang di mana kita tinggal. Silakan saudara Helmi berdoa untuk pokok doa pertama ini. Bapak, terima kasih atas kehadiranmu Bapak pada saat malam hari ini Bapak. Kami merasakan hadiratmu Bapak hadir di tempat ini Bapak. Bukan saja Tuhan kami menikmati hadiratmu Tuhan, tapi terlebih lagi Tuhan kami rindu ditenggelamkan dalam hadiratmu Bapak. Kami mau Tuhan terus berada dalam hadiratmu Bapak, karena kami tahu Tuhan itu adalah tempat tinggal kami yang seharusnya Bapak. Tempat tinggal kami dalam dunia ini hanya sementara saja Bapak, tapi kami percaya Tuhan kami ingin selalu berada dekat dengan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan, Engkau yang mensucikan Tuhan kehidupan kami Bapak, sehingga kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan pada saat malam hari ini Bapak, terutama kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia di dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah bagi Indonesia Bapak. Ada rencana-Mu yang indah Tuhan bagi kami semua yang ada di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan pemerintahan kami Tuhan berasal dari Engkau Bapak. Bila nanti juga akan ada peralihan kekuasaan Bapak, kami percaya Tuhan Engkau juga yang akan mengambil alih Bapak. Engkau juga yang akan menjaga Tuhan, menjaga keamanan sekelilingnya Bapak. Engkau yang juga menjaga ketertiban juga Bapak. Mari Tuhan kami patahkan kuasa-kuasa yang mungkin berniat menghancurkan negara ini Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia berada dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan Indonesia berada di hati-Mu Bapak. Mari Tuhan Engkau yang melihat Indonesia Bapak. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga mempunyai rencana yang indah bagi Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan dari pemerintahan Bapak, baik yang saat ini Tuhan sedang menjalani sampai akhir pemerintahannya, juga nanti pemerintahan yang baru Tuhan di tanggal 20 Bapak, di bulan Oktober Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang akan memakai Tuhan pemerintahan ini Tuhan menjadi alat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan menyerahkan perekonomian negara ini Bapak. Kami tahu Tuhan mungkin hari-hari ke depan kami cukup menakutkan bagi pemikiran jasmani kami Bapak. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, satu hal yang kami pegang Tuhan, selama kami berada di dalam Engkau Bapak, tidak ada yang perlu kami takuti Tuhan. Apabila mungkin orang-orang berkata tahun-tahun depan akan menjadi tahun yang kelam, tahun yang suram, tapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau akan menunjukkan jalan yang terbaik Bapak. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan perekonomian negara ini juga akan membaik Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Engkau yang akan memelihara kami Tuhan, anak-anak-Mu di negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan membuka jalan-jalan baru Tuhan, untuk kami dapat bergerak, untuk kami dapat maju, untuk kami dapat menjadi pemenang Tuhan dalam hidup ini Bapak.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan politik dan segala macam yang ada di pemerintahan Bapak. Kami percaya Tuhan, semuanya Bapak, Engkau yang campur tangan Bapak. Anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mungkin Engkau percayakan untuk menjabat Tuhan dalam pemerintahan Tuhan, Engkau yang pakai juga Tuhan, sehingga mereka boleh menyatakan kuasa-Mu Bapak, menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Mari Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, menjadi pejabat-pejabat Tuhan yang mengutamakan Engkau Bapak di atas segala-galanya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan keamanan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memakai kepolisian, TNI, Polri, semuanya Bapak untuk menjaga keamanan di negara ini Tuhan, sehingga kami juga boleh terus Bapak bebas memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau terus berdoa bagi Indonesia Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan, sudah sebentar lama, tidak lama lagi Tuhan Engkau akan datang Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, hidup kami harus semakin baik di dalam Engkau Tuhan. Bukan saja kami berdoa Tuhan untuk negara ini Tuhan, tapi kami juga mau berdoa juga Tuhan untuk Banten ini Bapak. Kami di mana Engkau menempatkan kami ya, di Tangerang ini Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan Tangerang ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang mungkin menguasai Banten, menguasai Tangerang Tuhan. Tapi kami akan percaya Tuhan, di mana Engkau menempatkan anak-anak-Mu Bapak, Engkau juga memberikan kuasa Bapak kepada anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau pergunakan kuasa itu Tuhan, bukan untuk sombong-sombongan Tuhan, bukan untuk sengaja mencari permasalahan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pembelaan nyata Bapak dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau menempatkan kami dalam sekolah kami mungkin Tuhan, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami, dalam rumah kami, gereja kami, terutama di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan rencana yang terindah bagi kami semua Bapak. Kami tidak mengerti Tuhan mungkin saat ini, tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini juga untuk sesi kedua Tuhan, kami percaya hadirat-Mu akan lebih dahsyat lagi Bapak. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan dicurahkan lebih dahsyat lagi Bapak malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hidup kami malam hari ini berada dalam tangan-Mu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Pokok doa yang kedua akan didoakan oleh Ibu Nunuk. Siapkan Ibu Nunuk. Doakan untuk 12 mutiara Nusantara Indonesia. 12 mutiara ini adalah 12 daerah yang provinsinya atau daerahnya mayoritas Kristen. Kita doakan supaya 12 mutiara Nusantara ini benar-benar ujung tombak kekristenan yang ada di Indonesia, supaya mereka benar-benar menjadi daerah Kristen yang jadi berkat buat Indonesia. Doakan juga buat hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada, supaya lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada ujung tombak penginjilan, supaya terjadi kebangunan rohani yang dahsyat terjadi di Indonesia. Kita nyanyi satu lagu pujian yang berkata, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan aku hanya sendirian. Kau selalu
dalam pokok doa syafaat yang kedua ini. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang kekal bagi kami Bapa. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Lawatan-Mu sungguh luar biasa di dalam setiap kami satu persatu Tuhan. Kami merasakan Tuhan Engkau menjamah, Engkau memulihkan, bahkan Engkau menyembuhkan setiap kami Bapa. Tuhan, Kau melihat setiap jiwa-jiwa kami yang penuh dengan kekosongan ini, Kau isi Tuhan dengan firman-Mu Bapa, dengan urapan-Mu, dengan pemulihan dari-Mu ya Bapa. Biarlah semua dalam kehidupan kami Tuhan Kau campur tangan ya Bapa, karena Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami makin mengerti Bapa bahwa hidup kami tidak bisa sendiri, tapi kami terus berpegang tangan padamu Bapa. Kami seiring sejalan bersamamu Bapa. Kami percaya tangan-Mu akan menopang dalam kehidupan kami, langkah kami, usaha-usaha kami, kesehatan kami Bapa. Tuhan, saat ini kami juga mendoakan untuk 12 Mutiara Indonesia Bapa. 12 tempat ini Tuhan, di mana anak-anak-Mu berada di sana Bapa. Kau berikan mereka iman yang teguh ya Tuhan. Kau kuatkan iman mereka Bapa. Dan Tuhan, dikala mereka mulai lemah Tuhan, Kau kembali, Kau kobarkan Tuhan. Oh, on fire mereka Tuhan. Kembali mereka menyala-nyala Tuhan dalam melayani-Mu Bapa. Oh, daerah-daerah yang sudah dihijaukan itu Tuhan, Kau kembali rubah ya Bapa, menjadi banyak anak-anak-Mu yang Kau kembali Kau pulihkan, Kau lawat ya Tuhan. Bahkan mereka Tuhan yang mulai meninggalkan jalan-Mu Tuhan, mereka berbalik dan mencari Engkau Tuhan, dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Oh, karena segala karena kekurangan, karena keadaan yang tidak baik Tuhan, kiranya mereka Engkau lebih teguhkan kembali Bapa, bahwa mereka Tuhan sebagai mercusuar-Mu ya Bapa. Mereka boleh menerangi Tuhan tempat-tempat yang di Indonesia ini Bapa. Bahkan mereka boleh membawa banyak jiwa mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan 12 tempat Mutiara Indonesia ini Tuhan. Dan makin hari makin banyak Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu di seluruh pelosok daerah Indonesia Bapa. Kau mengetahui keberadaan mereka Tuhan. Kau mengetahui pelayanan mereka, apa yang kekurangan mereka Tuhan. Baik itu keuangan, baik itu kesehatan, baik itu dalam pelayanan ya Tuhan. Kau mau tolong ya Tuhan, sehingga dengan jalan-Mu ya Tuhan mereka boleh mendapatkan pertolongan Bapa. Mereka boleh mendapatkan hikmat Bapa, apa yang harus mereka lakukan ya Bapa. Mereka tidak terpuruk, tapi mereka mulai terus memegang akan janji-janji-Mu ya Tuhan, karena janji-janji-Mu adalah ya dan amin Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan ini banyak kebangunan rohani Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan Kau selamatkan, yang bertobat juga ya Tuhan, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan setiap jiwa ini bukannya terhilang, tapi dimenangkan Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan yang di dalam pelosok ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap hamba-hamba Tuhan ini Tuhan Kau cukupkan Tuhan. Banyak donatur ya Tuhan yang menopang mereka ya Tuhan. Dan mereka boleh kembali melayani-Mu Tuhan dengan keadaan yang damai, sukacita Tuhan, penuh kebahagiaan, dan juga Tuhan dengan penuh urapan yang dari-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa itu berharga. Dan biarlah hamba-hamba Tuhan ini Tuhan Engkau pakai dengan penuh dengan mujizat Tuhan, apa yang mereka perkatakan Tuhan. Dan juga hamba-hamba Tuhan Engkau tutup bungkus Tuhan, dan tidak ada kuasa gelap yang mengganggu mereka. Bahkan saat ini Tuhan, jika ada hamba-hamba Tuhan yang terintimidasi Tuhan, yang mendapat perlakuan yang tidak baik Bapa, yang mendapat siksaan Tuhan, Kau kuatkan mereka Bapa. Kau berikan pertolongan Tuhan kepada mereka. Dan kepada anak-anak hamba Tuhan ini juga Engkau berikan kesehatan yang baik Tuhan, sehingga mereka mempunyai keluarga yang baik, yang sehat Bapa. Jauhkan daripada segala yang
bahaya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh pelosok ini adalah hamba-hamba Tuhan yang akan menyelamatkan setiap jiwa yang ada di daerah mereka. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, kuasa-Mu selalu menaungi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku, kita akan menyelesaikan sesi yang pertama ini. Oleh sebab itu, kiranya malam ini sudah menuju ke dini hari, pagi hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Setiap doa-doa kita yang sudah kita panjatkan, kita meteraikan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga doa yang sudah kita doakan mendatangkan mujizat. Amin. mendatangkan Amin. berkat. Doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Dan kalau nanti kita istirahat dan kita akan siap-siap masuk ke sesi yang kedua, Tuhan berikan roh yang kuat, roh yang powerful untuk kita kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Dan kita mengalami encounter, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. terimalah berkat Tuhan di sesi yang pertama ini. Haleluya. Bersama-sama katakan Amin. Amin.